Halo, selamat sore, pagi, malam, siang. Subscriber setia, follower setia maupun yang tidak setia. Terima kasih sudah mengikuti channel saya dan juga menonton videonya sampai habis ya. Terima kasih, jangan di-skip karena videonya hanya mengungkap tentang informasi. Dan kenapa kok cuman Mbak Kontring sendiri sih? Ya toh. Mbak Jane iki oke wis baleh nyawang mukamu, baleh nyawang raimu. Ya, Jane aku ya wis baleh ngoceh, tapi ya gimana ya? Tiap hari itu ada saja. Nek arepe ra ngoceh ki Jane iki yo kesel rek, wegah hasil ngoceh Jane, tapi ya mau Pak ya. Nah, oke ya. Karena ada beberapa konsultasi kemudian itu menggelitik ya, menggelitik banget di otak saya dan memicu saya untuk mencari kamera. Kadang ya pengen nesu, kadang ya pengen guyu, kadang ya biasalah ya yang namanya kita manusia ya. Tapi kenapa sih semuanya hanya cuman Mbak Kontring sendiri? Ya karena channelnya cuman milik Mbak Kontring, tapi sebenarnya bukan berarti tidak bisa untuk yang lainnya mengisi. Boleh, silahkan, malah saya welcome kalau memang mau menjadi bintang tamu saya. Aku pun pengen Jane podcast karo Pak Konsul, Pak Konjen itu pengen Jane, tapi mbuh kapan. Doakan moga-moga mereka mau ya. Oke. Nah, di sini saya mau berbagi pada teman-teman ya masalah ada teman kita yang kerja 5 hari itu di terminate. Jadi mbaknya ini kerja 5 hari di terminate. Ada juga yang kerja sudah 6 tahun dan di kontrak keempat baru jalan 10 hari di terminate. Nah, ini dua perbandingan kasus. Yang satunya tidak saya rekam ya, yang satunya saya rekam caranya ya. Cuman di sini saya tidak mau teman-teman berfokus pada membuli si berkasus ya, karena dia anak baru. Dia totally fresh dari Indonesia. Bekerja 5 hari, tiba-tiba disuruh keluar oleh majikannya dari rumahnya, cap ye. Nah, kemudian dia menelpon agensi dan sama agensi langsung dijemput. Dianya bertanya, katanya kalau di terminate itu dapat uang. Nah, dia nggak tahu uang apa gitu loh. Terus di situ agennya bilang nggak dapat. Karena dia, oh begitu ya, jawabannya sangat polosnya demikian. Jadi mbaknya ini tidak tahu harus bagaimana. Kebetulan dia dikeluarkan tanggal 4 September 2022. Artinya dia masuk kerja 5 hari dan KTP pun belum diambil, tapi sudah sidik jari dan sudah foto. 5 hari ya, 5 hari. Jadi dia awal September sudah sampai di rumah majikan. Tanggal 4-nya dia di terminate langsung sama majikannya. Nah, ini pertanyaan bagi teman-teman, ada enggak yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, masuk di kolom komentar. Tapi sayang sih saya nggak punya hadiah. Sebenarnya ada sih hadiahnya, cuman saya nggak tahu nanti bagaimana ngirimnya. Jadi saya tidak bikin kuis. Kapan-kapan aja kalau memang ada waktu kita jumpa fans. Koyo artis saya. Oke, nah di sini kalau Anda di terminate langsung maupun Anda tidak langsung dengan notis sekalipun, izin tinggal kita hanya berapa hari? Hanya 14 hari di Hong Kong. Alias silahkan cek di videonya Kontring dengan judul 2 weeks rule ya. Nah, 2 weeks rule ada yang artinya setiap dari PMI atau PRTA hanya mendapatkan izin tinggal 14 hari setelah pemutusan kontrak, yaitu jika terjadi pemutusan kontrak prematur, yang artinya kowe ngebreak, kowe notis ataupun dinotis oleh majikanmu atau diinterminate langsung sama majikanmu, ya cuman 14 hari. Nah, setelah 14 hari itu haruskah aku extend Mbak Kontring? Di sini begini. Setelah Anda tanggal keluar, Anda otomatis masih memiliki 14 hari berlaku jika kontrak Anda belum pada finish kontrak tanggal terakhir visa ya. Jadi kan ini
terminate kan, jadi masih ada 14 hari. Nah, dalam waktu 14 hari ini segera mencari majikan. Dan ingat, Anda tidak boleh menunggu visa di Hong Kong. Yang namanya diputus kontrak, kowe dipecat maupun mengundurkan diri, ya wes kudu mulih Indonesia. Namun bukan berarti Anda tidak boleh mencari majikan baru. Anda boleh mencari majikan baru. Dan ingat, setelah Anda mencari majikan baru, tanda tangan kontrak, maka kontrak Anda setelah di-approve, dimasukkan ke imigrasi Hong Kong, diwancai, itu estimasi setelah dokumen Anda dimasukkan ke imigrasi Hong Kong, itu kisaran 4-6 minggu visa Anda baru bisa turun. Yang menjadi masalah adalah, haruskah saya pulang Indo? Aku nggak pengen mulih Mbak Kontring. Kebanyakan dari teman-teman itu seperti itu. Mbak, nah aku notice aku ngebreak atau aku diterminate. Oleh aku orang mulih Indo. Ya oleh-oleh ae, sopo orang ngulehi. Tapi resikonya visamu nggak turun. Ya kan? Masalah visa turun atau tidak, siapa yang tahu? Imigrasi. Tapi kalau Anda bertanya peraturan, jawabannya jelas. Diputus kontrak, jawabannya adalah pulang Indonesia. Karena ada pengecualian hanya yang terminate kondisi khusus. Anda boleh menunggu dan mencari majikan menunggu visa di Hong Kong. Tapi kalau memang kamu diterminate dengan alasan lainnya, tetap silahkan pulang Indonesia. Nah, cuma poinnya di sini apa? Well, tadi saya membuat video pendek bahwa Anda sudah 6 tahun di Hong Kong. Kemudian di kontrak keempat, Anda ini baru jalan 10 hari Anda diputus kontrak. Jane yo seneng, yo sedih, yo senep. Kenapa? Senengnya diputus kontrak pasti dapat long service. Ya, mbaknya dapat semua haknya. Long service-nya dapat, semuanya hak-haknya sudah diterima. Cuma anehnya dia tidak menerima surat terminate tersebut di tangan dia. Surat terminate-nya di agennya, paspornya di agennya. Dan agennya bilang dia tidak bisa cari majikan karena baru kerja 10 hari di terminate. Nah, percaya? Tidak. Di sini dia sudah bekerja 6 tahun. Di kontrak keempat baru jalan 10 hari diputus kontrak. Kira-kira bocah iki iso kerja apa ora? Pastinya sih bisa. Cuman majikan memutus kontrak ini alasannya apa? Nah, ini kan yang perlu diketahui. Dan karena dia sendiri entah bagaimana ceritanya kok bisa surat pemutusan kontrak di tangan agen dan paspor di tangan agen. Terus kamu dibilang nggak bisa cari majikan, katanya kamu nggak berani melawan agen dengan alasan kamu takut agen menulis apa-apa di dalam surat pemutusan kontrak. Tulisannya majikanmu karo tulisannya agenmu ki, tulisan tangannya itu tidak sama, Mbak. Itu bisa dikategorikan pemalsuan dokumen. Ya, mikir. Sekarang ini channelnya Kontring itu untuk mengajak kalian berpikir, mengajak PMI itu untuk pintar dan berani bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi apa kok pikir Kontring ki seneng nek digoleki wong akeh terus diteleponi, ini seneng ya? Enggak. Justru kalau telepon saya masih berdering, inboxku sik tetep ra mandek. Nyatane inboxku ning nggone page sih ora mandek. Ya, di page-nya Kontring yang aku sudah tidak di dalamnya pun inboxnya enggak berhenti. Ya, 24 jam itu enggak berhenti. Terus pertanyaannya hanya random melulu masalah ini, yang artinya minat teman-teman sendiri untuk mau tahu tentang peraturan dan hak-hak kalian itu masih sangat kurang. Ya contohnya ini tadi, yang sudah bekerja 6 tahun di Hong Kong, bahasa Kantonis ya wis iso, kerja minimal ya wis lebih baik dari sing anyar. Lah kok sik ora wani golek majikan? Terus nek agene ngomong gak iso golek majikan, alasannya apa dulu? Ngono ya percaya, ya ora terserah kamu mau percaya agenmu, ya kan? Sing salah sopo? Sing salah sing nang penjara. Nah, giliran yang 5 hari kerja saja dia dicarikan majikan sama agennya.
Tapi mbaknya yang 5 hari pantas karena dia nggak bisa bahasa, dia gak ngerti HE, dia merasa bahwa saya nggak tahu hak saya mbak, karena dia belum mencari informasi, masih bisa saya toleran ya. Dia hanya bertanya, aku ki kok proses pora, lah jawab tunggu visa, sampai dia sendiri tuh nggak ngerti visa aku ki wis koge apa urung, gak ngerti. Nah, gak percaya toh. Iki justru yang menghubungi saya itu orang lain yang kenal dia, kebetulan ketemu dia di agen. Jadi Mbak E itu menghubungi saya, bertanya, awalnya seperti ini. Visa itu kamu tahu nggak kapan extendmu? Kamu di extend kan tidak? Extend itu apa ya? Nah, kamu keluar dari rumah majikan kapan tanggalnya? Tanggal 4 hari Minggu bulan kemarin. Tanggal 4 hari Minggu artinya tanggal 4 September. Oke. Iya. Tanggal 4 September. Dari tanggal 4 September itu kamu sudah tanda tangan kontrak belum? Belum Ada. Belum. Terus kamu dapat surat pemutusan kontrak dari majikan tidak? Nggak tahu aku nggak ngerti. Soalnya kan aku yang nggak ngerti ya. Aku langsung dijemput sama agent, langsung di kantor. Berarti kan kamu disuruh keluar sama majikanmu, lecau lah. Terus akhirnya kamu telepon agen dan agen langsung menjemput kamu ya? Iya. Terus kamu cuma dibilang bahwa kamu nggak dapat apa-apa? Iya. Oke. Terus dikatakan kamu suruh ngisi data untuk cari majikan baru? Iya. Tapi sampai hari ini 1,5 bulan kamu nggak tahu kabar visamu? Iya, tapi aku sekarang udah dapat majikan lagi, tapi nggak tahu visa aku. Maksudnya nanya sama agensi, cuma nunggu visa kayak gitu. Iya, maksudnya kamu tanda tangan kontrak dapat majikan baru itu kapan? Kan harus tahu kejelasannya. Waktu tanggal 15 bulan kemarin. Tanggal 15 bulan kemarin, karena kamu dari tanggal 4 ya. Untuk ke 14 hari itu 18 adalah tanggal visamu terakhir. Iya. Ya. Berarti kan di sini dokumenmu sudah masuk ke KJRI dan imigrasi. Nah, seharusnya kalau kontrakmu belum di-approve, kamu harusnya extend visa. Kan ini 14 hari kan tanggal 18, kamu tanggal 15 tanda tangan kontrak. Terus ke KJRI, jadi kontrakmu belum ada, kan kamu harusnya extend visa dong. Jadi nggak ada extend visa ya, nggak ada extend visa. Visanya ada nggak dia punya visa? Nggak punya visa visitor nggak kamu? Iya nggak ada. Nggak ada ya? Ya itu cuma dijanjikan aja berarti. Cuma dijanjikan aja. Nah, udah 1,5 bulan dia nunggu visa di sini, nggak ada keputusan apapun, KTP itu nggak ada. Namanya bisa diambil KTP-nya itu udah 1,5 bulan. Kalau KTP karena sebenarnya bisa diambil ya, tapi karena kan dia kan KTP-nya itu kan KTP itu kan berdasarkan alamat kan, karena dia belum ada alamat, sebenarnya dia bisa mengambil karena dia sudah foto. Tetapi izin tinggalnya dia, jadi dari KTP itu akan tahu izin tinggalnya dia gitu loh. Nah, kalau dia sekarang kondisinya seperti ini, coba melapor ke KJRI, tanya ke KJRI, biar KJRI menanyakan ke agennya, karena seharusnya kondisi putus kontrak terminate itu harus pulang ke negara asal, jadi tidak di sini, tidak menunggu visa di Hong Kong. Ya, saya sudah bilang itu kalau kita di interminate kita harus pulang ke Indonesia. Betul, wajib pulang ke negara asal. Kalau dia tetap berada di Hong Kong itu dengan kondisi khusus. Nah, sementara dia kontrak kerja nggak nyekel, surat terminate juga dia nggak tahu, baru kerja 5 hari di Hong Kong. Ini mbaknya ini dari daerah mana Indonesianya ya? Luar Jawa atau bukan sih? Tadi Jawa Barat ya? Jawa Barat ya? Nah, ya.
Ya pokoknya Jawa Barat lah, Indramayu, Cirebon ya. Nah di sini langkah yang seharusnya Anda lakukan saat ini adalah melapor dulu ke KJRI, menanyakan biar KJRI menanyakan kejelasan posisi izin tinggalmu dulu, visamu dulu aja. Kamu ada visa tinggal atau tidak? Itu yang utama, karena di Hongkong itu kalau nggak ada visa tinggal nggak boleh tinggal di Hongkong. Ya, kemarin saya sudah tanya ke KJRI, Mbak. Saya sudah Terus, telepon katanya KJRI untuk solusi ke lapor, nanti lapor yang memutuskan. nah kalau hak-haknya memang lapor yang memutuskan gitu loh, benar kan? Kan kalian hanya menyatakan bahwa dia di terminit tidak mendapatkan uang terminit kan? Nggak dapat sama sekali. Lah iya kan, fokusmu cuman dia nggak dapat apa-apa. Tapi dia di Hongkong itu sudah 1,5 bulan. Kalau aku fokusnya lebih ke izin tinggal dia. Masalah hak dia belum didapat, itu bisa didapat, bisa diklaim sampai 2 tahun lamanya. Jadi dia belum mendapatkan apapun, dia belum tanda tangan apapun. Selagi dia belum tanda tangan apapun, dia bisa mengajukan ke labor kapan saja. Yang saat ini perlu diketahui dia adalah izin tinggal dia dulu. Ya kan? Nah dia gak ada visa. Wah, artinya apa pertanyaannya? Iya, aku udah bilang kalau di intermini itu kita harus pulang ke Indonesia. Halah, izin tinggalnya cuma 14 hari. Kalau dia tanggal 4 keluar, artinya tanggal 18 itu terakhir tinggal di Hongkong. Berhubung dia tanggal 15 tanda tangan kontrak, artinya itu kan agennya menjanjikan nunggu visa di Hongkong. Nah, dia tahu nggak hal-hal seperti itu kan? Ini yang dia nggak tahu. Dia kan memanut. Dia takut. Nah, dia kan cuma takut. Yang dia rasakan cuma takut, tapi dia nggak tahu proses, gitu loh. Nah, kan nggak tahu proses, nggak tahu prosedur. Jadinya kan ini kan yang tak tegaskan adalah prosedur ya. Dia saat ini 1,5 bulan itu pastikan dia ada visa dulu. Nah, dia nggak ada visa, ya nggak bisa tinggal di Hongkong. Artinya dia overstayer atau ilegal, ya kan? Nah ini tanyakan ke KJRI Hongkong, biar nanti KJRI Hongkong menanyakan ke agensi jelas-jelasnya. Terus dia juga harus mencatat benar apa tidak, visanya ada atau tidak. Nah terus masalah Hongkong ID-nya dia bisa mengambil nanti, tidak ada masalah, dia bisa mengambil setelah ada kontrak baru. Dan juga memang kalau ada majikan baru silahkan diambil, tidak ada masalah. Tapi dipastikan dia ada izin tinggal dulu. Aplikasinya sudah masuk atau belum ke imigrasi, kan ini yang kita harus tahu. Nah kalau dia aplikasi untuk majikan baru sudah masuk ke imigrasi, artinya dia memang tidak diperlukan untuk extend visa. Dia memang menunggu visa. Nah estimasi visa untuk terminate kontrak maupun finish kontrak pada dasarnya 4-6 minggu dari dokumen dimasukkan ke imigrasi. Nah, bocah Wi kan orang ngerti dokumennya kapan masuk ke imigrasi juga. Nggak tahu. Tanya, cuman jawabannya ya intinya mau kon nunggu kan. Haila. Nah, jadi di sini kan ini karena orang baru, jadi sekalian tak jelaskan prosedurnya. Jadi dipahami prosedur sebelum kesini. Usahakan cari informasi dulu. Banyak informasi sekarang sudah bisa diakses. Meskipun Anda di PT sebenarnya harusnya gitu loh. Tapi ya wes, wong wis nasi udah jadi bubur, mau gimana lagi? terus aku gimana solusinya sih? Kita harus ke imigrasi ya Mbak ya? Iya, ke imigrasi menanyakan dokumennya sudah masuk belum, ya kan? Memang ya harus berani sendiri ke sana bertanya, itu saja. Tapi kan dia bahasa nggak bisa. KJRI itu hanya bisa memberitahukan kontrakmu sudah masuk atau belum. Kalau visa itu urusan imigrasi Hongkong. Berarti kita harus ke Wangsa ya? Yes, tapi kalau memang dia butuh pendampingan, lapor aja dulu ke teman-teman organisasi, ya, ke teman IMU juga bisa, ke teman JBMI juga bisa. Nah, ini nomor-nomornya nanti kamu tak kirimi deh. Jadi biar dia diantar ke sana. Jadi biar ada pendampingan.
nomornya pendamping. Iya, nanti tak inbox nomornya ya. Kamu antar yo bocahe neng gone kono, nanti biar dia diurusi sama pihak sana pendampingan. Masalah hak-hak dia yang belum didapat memang berurusan dengan labor, tapi yang dipastikan adakah dia dokumennya itu sudah dimasukkan, izin tinggalnya itu ada tidak, itu yang utama. Ya, bisa atau dipahami? Bisa enggak ini dipahami? Sudah Mbak. Nah, paham ya? Nah, sekarang tak tutup dulu, nanti tak kasih nomornya ya. Oke Mbak ya. Yuk. Well, kalau dia bekerja cuma 5 hari, dia belum bisa bahasa, wajar dia mengalami ketakutan. Tapi dia tidak takut untuk tetap berjuang hingga dia mendapatkan majikan baru. Meskipun dia pun juga struggle di sini dalam mendapatkan majikan baru. Enek ra majikan sing gelem ngejeng dek. Dia pun juga akan berpikir seperti itu, tapi dia tetap berusaha untuk menjalaninya. Sementara dia ketidaktahuan dia, disitulah akhirnya dia mulai menanyakan keberadaan dia itu seperti apa, dan kebetulan bertemu di satu agen di mes mbaknya tadi. Inbox saya, miss call di inbox saya. Kemudian karena kebetulan saya juga sedang tidak standby di telepon, karena telepon saya saat ini saya tidak terlalu sering untuk merespon, bahkan telepon saya sering saya taruh jadi tidak tahu. Dan selanjutnya karena saya sudah selesai pekerjaan, saya telepon balik, dan itu tadi adalah ceritanya. Dan setelah itu ada yang inbox saya adalah yang 6 tahun itu tadi. Dan kalau yang 5 hari saja berani memperjuangkan haknya, ada yang 6 tahun sudah bisa bahasa, ngapain mbak? Ya, masih takut. Haulah, kau jika mau kau 邊個都好，你靠你自己，你係一定要靠你自己嘅，唔可以靠人哋。因為喺香港你唔識咗人，你唔識咗自己啲嘢呢，乜嘢都你唔使講噶啦。拜拜。